Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang berada di rumah, ibadah pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Iwan Benyamin Yedi. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah dengan menaikkan pujian dari PBA 115, Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kepada saudara sekalian. Introitus dari Yohanes 12 ayat yang ke-32. Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan pujian Kidung Jemaat 240, ayat yang pertama, datanglah ya sumber rahmat. Thank you.
Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian dengan bermazmur secara litani yang kita ambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1, 7 sampai 14. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Engkaulah pertolonganku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Haleluya. Adik-adik di rumah, silakan berdiri di tengah-tengah orang tua. Bapak akan berdoa untuk adik-adik sekalian. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami, memelihara, merawat, mendidik, membesarkan putra dan putri kami, anak cucu kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga campur tangan dalam tumbuh kembang mereka. Kami berusaha dengan sungguh memberikan yang terbaik bagi mereka, namun seringkali segala kekurangan kami, keterbatasan kami sebagai manusia, menampilkan atau menyajikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan memberikan mereka sesuatu yang tidak baik. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya masa depan anak-anak kami ini dalam rencana dan rancangan Tuhan saja. Kami mohonkan juga Engkau memberkati tumbuh kembang mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Mu setiap harinya, baik ketika mereka bersama-sama dengan kami, atau ketika mereka tidak bersama-sama dengan kami di lingkungan bermain mereka bersama teman-teman mereka. Pendidikan mereka, kecerdasan, kepintaran Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah kami yang menyerahkan putra dan putri kami dan memohonkan berkat-Mu turun atasnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkati-Mu anak-anakku saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali anak-anakku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, adik-adik, kembali kita akan berdoa. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan tentu saja kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Engkau masih memberikan kami kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kesempatan ini seringkali kami sia-siakan. Hari-hari yang kami lewati kami isi dengan salah dan dosa. Kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak membalaskan kami setimpal dengan kesalahan kami. Namun demikian Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu boleh terjadi pagi ini, agar dengan pengampunan Tuhan itu kami dilayakkan untuk datang dalam hadirat Tuhan yang kudus dalam peribadahan ini. Kami mensyukuri kesempatan ini dan tidak akan menyia-nyiakan Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam peribadahan meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, lawatlah kami dan berkatilah kami dari awal pertengahan sampai dengan pada akhir ini. Ibadah ini boleh terjadi hanya oleh perkenanan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mengaku dosa, mari kita menyambut pengakuan itu dengan pujian NKB 10 ayat yang pertama. Dari Kungkungan Malam Gelap. Dari
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita anugerah dari Mazmur 130 ayat yang keempat. Demikian bunyinya, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan pengampunan dosa boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari menyambutnya dengan berdiri, bersalaman, lalu mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara. Dan dengan tetap berdiri, kita akan kembali diteguhkan oleh firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan inilah perintah Tuhan bagi saudara dan saya, agar kita dapat menjalani hidup dengan setia dan tentu saja dengan takut akan Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan pujian PBA 86, Ku kagum akan Engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kembali Tuhan untuk merendahkan diri. Belas kasihan Tuhan kami mohonkan terjadi bagi kami. Pengertian-Mu, hikmat-Mu turun atas kami sekalian. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar bukan oleh kehendak kami, melainkan Roh-Mu berkuasa atas kami, dan firman Tuhan terjabarkan dengan sempurna masuk dalam hati kami, lalu kami menjadi pelaku dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba yang menyampaikan firman Tuhan urapi, supaya bukan oleh karena kendali hamba, melainkan Roh-Mu yang kudus, yang juga akan memampukan hamba mengerti, memahami, dan juga menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan perkenan-Mu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat yang ke-34.
4. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan, menyimpan dalam hati, dan yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Kita masih melaksanakan ibadah online di rumah masing-masing, kita bersekutu bersama dengan keluarga kita. Dan ini adalah sejarah ketika isu global ini selesai, nanti kita akan bercerita bahwa ada masa di mana kami dahulu melaksanakan peribadahan di rumah karena himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai itu, hindari keramaian, mengurangi berkumpul dengan komunitas yang besar, yang banyak, agar isu global ini tepat selesai. Dan firman Tuhan saat ini meneguhkan kita bersama bahwa Allah berbicara kepada Yehuda dan umat Israel saat itu, mengingat bahwa dahulu Allah sudah pernah mengikat perjanjian terhadap Yehuda atau umat Tuhan. Perjanjiannya adalah berbicara tentang bagaimana Allah mengeluarkan bangsa itu dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dan perjanjian itu terikat dan Allah mengingatnya. Satu-satunya syarat adalah umat Tuhan dituntut untuk setia kepada Allah yang sudah menyelamatkan. Namun kembali lagi bahwa janji manusia itu tidak seperti janji Tuhan yang kekal dan terikat. Janji manusia itu rapuh sekali. Umat Tuhan kembali mengecewakan Tuhan dengan menyembah ilah lain. Ini hal yang menyakitkan sekali. Ini kekejian di hadapan Tuhan. Ada umat yang sudah dibantu, ditolong sedemikian rupa, diperjuangkan agar terbebas daripada tanah perbudakan, kesakitan saat itu. Setelah ditolong dan masuk ke dalam comfort zone atau zona nyaman, mereka lupa untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah saja. Mereka menyembah ilah lain. Dan apakah perjanjian itu gugur? Sesungguhnya iya, karena salah satu pihak membatalkan perjanjian itu, yaitu pihak manusia atau umat Tuhan. Tapi janji Allah ini sesungguhnya mengikat. Dia ingat akan janjinya, dia tidak akan pernah lupa. Dia berjanji akan menyelamatkan umatnya. Pada akhirnya Allah berfirman kembali kepada Yeremia. Yeremia menyampaikan kepada Yehuda, aku akan mengikat perjanjian yang baru kepada kaum Yehuda dan Israel. Bukan seperti perjanjian yang dulu, yang sudah pernah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, pada waktu aku menatih mereka berjalan keluar daripada tanah perbudakan itu menuju ke tanah perjanjian. Tapi nenek moyang mereka dulu mengingkari perjanjian itu. Nah, ini menunjukkan kekecewaan Tuhan sesungguhnya di ayat yang ke-32.
Dan pada akhirnya dia mengikat perjanjian yang baru. Di ayat yang ke-33 mengatakan demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa Taurat Tuhan yang dulu dibuat kembali oleh tangan Musa itu tidak berhasil membuat jemaat itu patuh atau setia atas perintah Tuhan, atas apa yang Tuhan perintahkan. Taurat itu akhirnya tidak mampu mengekang kedagingan mereka, mengekang hawa nafsu mereka, tidak mampu membuat umat Yehuda untuk hidup dalam kesetiaan. Nah, mungkin ini cara berpikir yang saya perumpamakan bahwa saya orang tua yang mendidik anak-anak. Zaman dahulu, pola pada waktu saya masih anak-anak, orang tua saya mengajar dengan keras ketika saya salah. Mungkin kita semua memiliki pengalaman yang serupa. Nah, ibu saya masih hidup. Kalau kurang jelas ceritanya silahkan cross check ke ibu saya. Waktu zaman saya masih kecil dulu, suka sekali bermain di tempat-tempat yang ekstrim, seperti air terjun, sungai yang besar, dan tempat-tempat yang berbahaya. Masih usia anak-anak, kami menganggap remeh bahaya itu. Nah, satu kali ibu saya datang dengan temannya, dan kebetulan temannya itu adalah ibu dari sahabat saya. Mereka berdua datang pada saat kami sedang asik mandi di sungai yang besar. Airnya deras sekali. Ibu saya datang dengan temannya, dengan ibu sahabat saya itu tersenyum dia. Sudah puas nak mandinya? Sudah bu. Yuk sekarang pulang yuk nak. Ya, sepanjang perjalanan tidak terjadi apa-apa. Everything is okay. Segala sesuatunya baik-baik saja. Sampai di rumah, ibu saya ambil kunci pintu, dikuncilah pintu pelan-pelan, ceklek seperti itu. Lalu dia ambil senjata andalannya, yaitu sapu lidi yang panjangnya sekian, dan sapu lidi itu bertubi-tubi menyerang paha saya dan saya menangis. Ibu saya mengatakan, kalau kamu tidak nurut sama ibu, maka inilah upahnya. Bapak Ibu, mungkin saat itu efek jera berhasil. Tapi yang namanya juga anak-anak, habis selesai sakit itu hilang, lupa lagi, akhirnya saya bermain ke pantai yang ekstrim ombaknya. Dan konon katanya pantai itu sering ada korban nyawa di situ yang tenggelam atau hanyut. Saya main ke pantai dengan sepeda BMX saya, kesayangan saya, baru bisa naik sepeda. Kembali hal yang serupa terjadi. Ibu saya khawatir lalu datang mencari saya. Sampai di rumah, prahara terjadi kembali, sapu lidi andalan itu kembali membuat sakit paha saya. Begitulah manusia. Bahwa peraturan dibuat katanya untuk dilanggar. Tidak ada orang yang bisa 100% mengikuti peraturan itu. Pada akhirnya beranjak saya dewasa, ibu saya mulai mengurangi porsi kekerasan terhadap anak. Kalau sekarang sudah kena pasal. Ibu saya mulai mengajak saya berdiskusi, memberikan pengertian, menyentuh hati saya, menggali empati saya, mengajak saya sharing. Nah, kalau ibu sudah tidak ada nanti, ibu sudah tua, kamu pasti akan merasa menjadi orang tua itu sulit. Ibu cuma minta satu saja. Jadilah anak-anak yang baik. Ibu tidak bisa mewariskan apa-apa. Jadi anak-anak yang baik. Saya mendengarkan ibu bercerita, begitu banyak nasihat akhirnya masuk dalam hati saya. Dan kasih sayangnya saya rasakan begitu luar biasa. Ibu saya berhasil menyentuh hati saya.
ibu saya berhasil meletakkan pengertiannya, didikannya di dalam hati saya. Bukan dengan cara kekerasan lagi. Nah, saya kira seperti itulah akhirnya cara Tuhan untuk mengajarkan kebenaran kepada manusia, yaitu Dia mencurahkan Roh-Nya masuk dalam hatimu agar peraturan-peraturannya, hukum-hukumnya dilaksanakannya dengan sukarela. Dilakukan oleh manusia dengan sukarela. Diletakkanlah hikmat pengertiannya dalam hati kita, supaya dari dalam hati kita akhirnya memancar keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Karena itu perjanjian yang baru ini bisa ditafsirkan bahwa Tuhan akan memberikan Roh-Nya masuk dalam hatimu. Tuhan akan mengikat perjanjian yang baru. Dan tidak ada lagi orang mengajarkan peraturan-peraturan yang sudah usang. Karena peraturan-peraturan itu sudah tertanam dalam hati kita. Ibu saya tidak lagi menggunakan katakanlah rotan atau sapu lidinya. Ibu saya tinggal tersenyum dan mengatakan, "Nak, ngerti kan apa yang ibu mau?" "Iya, Bu." Anak bisa berpikir bahwa itu salah, itu benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Dari peristiwa masa lalu bangsa Israel atau suku Yehuda, kaum Yehuda saat itu dihajar oleh Tuhan, sampai akhirnya perjanjian itu berubah menjadi perjanjian belas kasihan. Bagaimana Tuhan dengan sungguh-sungguh mendidik umatnya ini untuk menuju kepada kesempurnaan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkinkah apa yang kita alami saat ini, isu global ini adalah salah satu cara Tuhan mendidik kita. Dan tentu saja didikan Tuhan itu, keadilan Tuhan itu pun akan disertai dengan kasih-Nya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ayatnya yang ke-34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikian firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ada jaminan, ada hutang yang dibayar lunas, ada permakluman, tidak lagi menggunakan katakanlah kekerasan. Mari kita melihat bagaimana Allah di dalam Kristus yang mengorbankan tubuhnya totalitas dalam melayani Bapaknya dengan memikul salib yang berat itu. Darahnya tertumpah, kesakitan yang hebat Dia tanggung untuk supaya kita memiliki kita dianugerahkan pengampunan, untuk supaya dosa-dosa kita tidak diingat lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dari Yeremia ini kita masuk kepada gerbang perjanjian yang baru yang kemudian digenapi lewat kehadiran Kristus. Kita masih dalam masa kenaikan Tuhan Yesus. Kita masih dalam euforia Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Begitu luar biasanya kehidupan ini. Bukan hanya kanaan jasmani, tetapi kanaan rohani Tuhan berikan bagi anak-anaknya yang dikasihi saudara dan saya, yaitu kehidupan yang kekal, rumah atau tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dengan demikian, mari kita mensyukuri segala hal yang mungkin kita alami, baik itu kesulitan-kesulitan dalam isu global ini. Banyak sekali bermunculan persoalan-persoalan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mendidik kita dengan banyak cara. Tapi percayalah bahwa dalam didikan Tuhan itu disertakan kasih-Nya. Karena itu, jika tidak demikian maka tidak ada perjanjian yang baru, perjanjian yang diikat
kembali oleh Tuhan kepada umatnya, sesungguhnya di perjanjian yang sama bahwa aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu sama dengan perjanjian di masa lampau. Sekarang perjanjian yang baru, dia akan memberikan putra tunggalnya. Kalau kita runutkan sampai kepada Kristus berkorban, disalib, perjanjian itu bersifat kekal. Bahwa ada pengampunan, ada belas kasihan, juga ada Roh Kudus yang menolong kita untuk memahami kehendaknya. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita semangat selalu dalam keadaan apapun. Di dalam Tuhan janjinya mengikat dan kekal. Dia tidak pernah akan meninggalkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat teduh bagi saudara dan saya. Kami berterima kasih Tuhan karena firman-Mu Kau boleh perdengarkan bagi kami, dan Roh-Mu yang kudus yang akan menyempurnakan dalam hati kami, hidup kami. Terima kasih kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah melupakan perjanjiannya. Saat ini kami merasakan sungguh janji Tuhan itu digenapi lewat Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan kasih dan kesetiaannya, yang berkorban bagi kami, bangkit dan sekarang terangkat ke surga pun untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami bukan hanya diberkati oleh kanaan jasmani, kami diberkati oleh kanaan rohani, yaitu rumah Bapa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami memiliki optimisme dalam kami menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang sedang berada dalam rumah, bersama orang percaya di segala masa, segala tempat, dan segala abad, marilah kita bersama-sama menggerakkan imam rasuli kita. Namun sebelumnya saya persilakan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan bunyikan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masih dalam posisi berdiri, kita akan memuliakan Tuhan dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur selalu dalam keadaan apapun. Meskipun kami masih dalam masa isu global ini, kami boleh merasakan campur tangan Tuhan dan kasih Tuhan setiap harinya. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah melupakan kami, yang mengingat perjanjian-Mu bagi kami. Tuhan, berikanlah kami hati juga seperti Engkau, yang juga
dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Meskipun dalam keadaan yang sulit ini, kami tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab dalam pekan ini ada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Saudari Nyoman Tesia Grace Wahyudiasa, Ananda Ketut Hana Marsia, Saudari Audrey Pramestia Putri. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia ini, karena bukan suatu kebetulan, ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Berkati kesehatan mereka Tuhan, tumbuh kembang, masa depan mereka, dan juga pergumulan mereka. Kesempatan yang ada akan kami pakai untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tuhan Yesus, hadirkan lebih banyak lagi orang yang mengasihi mereka, dan damai sejahtera-Mu tinggal dalam hati mereka. Hukum-hukum-Mu tinggal dalam hati mereka, sehingga dalam segala keputusan mereka tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Di tengah-tengah isu global ini begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kami tidak bisa prediksi datang silih berganti. Tapi campur tangan Tuhan dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Karena itu dengan apa yang kami kerjakan, sekecil apapun itu mendatangkan berkat Tuhan yang berlimpah. Ajarkan kami untuk mensyukuri sekecil apapun berkat Tuhan yang datang bagi kami, karena itu semua berasal daripada-Mu, dan beri kami hikmat untuk mengelolanya dengan baik. Bapa Surgawi, berkati juga kesehatan kami dan keluarga kami masing-masing. Tumbuh kembang anak-anak kami, masa depan mereka, anak-anak kami yang sudah berkeluarga, bekerja, dan yang sudah Engkau percayakan kehidupan keluarga yang baru dengan putra-putri mereka. Cucu-cucu kami Engkau berkati mereka semua Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dimanapun berada, yang terjangkau dari kami atau yang tidak. Engkau berkati kehidupan mereka, tidak terkecuali tangan kasih Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka, dan mata Tuhan tidak kurang tajam melihat keadaan mereka. Kami percaya bahwa di dalam kuasa Tuhan dan di dalam kasih Tuhan, anak-anak kami, saudara-saudari kami dimanapun berada, dalam keadaan yang baik. Kami berdoa untuk pemerintah yang masih berjuang untuk isu global ini boleh berakhir, untuk garda-garda terdepan penanggulangan isu global ini, untuk pemerintah yang mengusahakannya, berkati semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan para medis yang tentu saja sangat rentan dengan persoalan ini. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Sukacita Tuhan limpahkan dalam hati mereka. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk tetangga di mana kami hidup. Engkau juga memberkati dan mengasihi mereka, untuk masyarakat di sekitar gereja-Mu berdiri, dan untuk pergumulan-pergumulan dari jemaat-Mu tidak terkecuali. Engkau berkati mereka semua. Begitu banyak hal yang belum kami sebutkan dalam syafaat ini Tuhan. Kami berdoa untuk yang lemah tubuh, Engkau pulihkan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam persoalan, perselisihan, Tuhan perdamaikan, agar kehidupan kami diwarnai dengan damai dan sejahtera-Mu. Inilah syafaat kami Tuhan. Itu banyak hal yang belum tersampaikan. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan membawa persembahan. Namun sebelumnya saya akan bacakan nats penuntun persembahan untuk hari ini.
yang terambil di dalam kitab Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita memuji Tuhan di dalam NKB 208 ayatnya 1 sampai selesai. Tabur waktu pagi. Mari kita berdoa untuk persembahan pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan banyak terima kasih atas pertolongan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Dan saat ini juga kami sudah membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati dan kuduskan, agar kami boleh memakai persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati kami semua jemaat pada pagi hari ini. Kami datang hanya beralaskan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah ini dengan pujian NKB 188 ayat yang pertama. Saat ini arahkanlah hati dan hidupmu
Dengan sejahtera terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui akal itu memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Tuhan Yesus dan melalui persekutuan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.